Metode ilmiah, yang dalam bahasa Inggris disebut scientific method, adalah hal yang biasa dilakukan orang biasa dalam mengerjakan hal-hal yang biasa. Orang itu termasuk diriku, dirimu, serta dirinya, dan ilmuwan lain di dunia. Metode ilmiah adalah sebuah proses, serangkaian langkah yang dikerjakan untuk menghasilkan jawaban yang benar, dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan yang spesifik. Mungkin kalian berpikir tidak menggunakan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, tapi dapat dipastikan bahwa kalian sudah mengerjakannya. Sebagai contoh, bayangkan kalian bangun pagi di hari Minggu dan kamu tidak menemukan HP-mu di dekatmu. Itu adalah observasi. Kamu tidak menemukan HP-mu. Dan kemudian kalian melakukan penelitian kecil dan mengingat tadi malam merasa sakit kepala. Kamu menduga kamu masukkan HP-mu ke dalam kantong celana. Itu adalah hipotesa. Saat kamu periksa kantong celanamu, kamu melakukan eksperimen. Tapi sayangnya, hidup tidak semudah yang dibayangkan, dan kamu tidak menemukan HP kesayanganmu. Maka observasi kedua harus dilakukan. Kamu berpikir, mengingat-ingat apa yang kamu lakukan kemarin. Kemudian ingat, kamu masukkan HP ke dalam tas. Ini hipotesa kedua. Kamu cari tasmu, kemudian memeriksa. Ini eksperimen kedua, dan walah, di situ ternyata. Ini kesimpulannya. Maka hidupmu kembali bersinar, kamu sangat senang dan membagikan pengalamanmu hari ini kepada teman baikmu dan menjelaskan mengapa kamu lama sekali membalas pesannya. Ini adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Dalam setiap langkah, kamu dapat mengulang lagi dari awal, terutama sekali setelah melakukan eksperimen dan hasilnya belum dapat menjelaskan permasalahannya. Maka harus diulang lagi dan mencoba eksperimen yang lain. Observasi dan penelitian akan berlangsung sepanjang waktu. Sains dan metode ilmiah adalah proses yang berlangsung berkesinambungan. Dan sekarang kita bahas masing-masing langkah. Observasi. Semua hal yang dapat diobservasi dengan 5 indera termasuk ranah observasi. Semua hal yang dapat diterima lewat sensor hidung, bau, mata, warna, bentuk, ukuran, lidah, rasa pengecap, kulit, peraba, telinga, suara. Itu semua masuk ranah observasi dalam sains. Penelitian. Penelitian adalah langkah penting dalam sains. Karena itu dapat menjawab pertanyaan yang kamu punya. Dan bagaimana mencari tahu eksperimenmu sebelum salah jalan. Atau melakukan eksperimen yang sudah pernah dilakukan. Pastikan kamu menggunakan informasi yang dapat diandalkan untuk mempelajari informasi serta latar belakang permasalahannya. Jurnal ilmiah dan sumber online yang terpercaya adalah yang terbaik. Hindari informasi dari blog dan buku yang kadaluarsa karena informasinya mungkin tidak dapat diandalkan. Hipotesis. Setelah penelitianmu selesai, kamu dapat membuat hipotesis, yaitu sebuah prediksi yang kamu percaya akan terjadi. Sering menggunakan kalimat jika, maka, dan sangat spesifik. Berikut contohnya. Jika permen gummy bears diletakkan dalam air selama 24 jam, maka akan mengembang menjadi 2 kali lipat ukuran aslinya. Di sini terdapat jika dan maka, dan menggunakan ketentuan spesifik yang membuat eksperimen ini dapat diulang.
Eksperimen sendiri terdiri dari beberapa bagian. Kebanyakan eksperimen mengumpulkan dua tipe data, kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif menggunakan deskripsi seperti halus, kuning, berkilau, dan basah atau basah. Data kuantitatif menggunakan angka seperti 25 cm atau 2,3 gram. Setelah kamu tahu tipe data seperti apa yang kamu kumpulkan, kamu dapat menentukan variabelnya dalam eksperimenmu. Ada variabel bebas, yaitu suatu hal yang bisa kamu ganti untuk bisa melihat efeknya pada variabel terikat yang bisa kamu ukur. Pada contoh permen gummy bear, perubahan dalam eksperimen adalah diletakkan dalam air. Variabel berikutnya adalah variabel terikatnya adalah volume permen gummy bear yang diukur sebelum dan sesudah diletakkan dalam air. Eksperimen yang valid memiliki dua grup percobaan, yaitu grup uji yang di dalamnya ada variabel bebas yang bisa diubah, dan grup kontrol yang bisa digunakan untuk membandingkan grup uji yang normal atau versi yang tidak diubah. Pada contoh eksperimen gummy bear, permen gummy bear di dalam air adalah grup uji dan gummy bear yang kering adalah grup kontrol, karena normalnya gummy bear memang kering. Jadi kesimpulannya, sebuah eksperimen harus memiliki grup uji dan grup kontrol. Grup uji akan memiliki variabel bebas dan variabel terikat, dan data yang diukur dan dikumpulkan bisa jadi kualitatif, kuantitatif, atau kedua.